Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat bahasa Arab, para peserta bimbingan online Nahwu dan Sharaf, dan para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, pada video perdana ini, yaitu belajar Sharaf online, maka kita akan mencoba mempelajari ilmu Sharaf, dimulai dari pembahasan tentang pembagian isim dalam ilmu Sharaf. Pembagian isim dalam ilmu Sharaf itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-binyatu, yang kedua yaitu at-ta'yin, yang ketiga an-naw', dan yang keempat adalah al-adad. Baik al-binyatu, at-ta'yin, an-naw' ataupun al-adad, ini masing-masing nanti akan ada penjelasannya. Namun kita perlu memahami dan mengetahui beberapa istilah penting yang nantinya kita akan sering dengar terkait dengan pembagian isim ini. Di antara istilah-istilah yang akan kita dengar nantinya dan nantinya pun akan dijelaskan, yaitu tentang terkait dengan al-biniyah adalah masalah sahihul akhir dan ghairu sahihul akhir. Dan terkait dengan at-ta'yin nanti akan kita dengar atau istilahnya, yaitu tentang an-nakirah dan al-ma'rifah. Dan terkait dengan an-naw' nanti akan kita dengar istilah al-mudzakkar dan al-muannas. Dan terakhir terkait dengan al-adad, kita akan dengar istilah tentang al-mufrad, al-musanna, dan al-jama'. Dari semua jenis pembagian isim ini dan istilah-istilah dari masing-masing bagian isim ini, maka saya akan berikan keterangannya pada slide berikut ini. Di keterangan ini saya akan memulai dari pembagian isim dari sisi al-binyatu atau struktur, bahwa yang dimaksud dengan isim dari sisi struktur ada yang disebut dengan sahihul akhir, atau dengan kata lain huruf akhirnya asli. Ada yang disebut dengan ghairu sahihil akhir, yaitu huruf akhirnya merupakan huruf illat. Nanti akan ada juga penjelasan dan contoh-contohnya, tapi kita akan berikan keterangan secara umum dulu. Yang kedua adalah dari sisi klasifikasi. Ada yang disebut dengan an-nakirah atau dengan kata lain umum, dan ada yang disebut dengan al-ma'rifah, yaitu khusus. Dan yang ketiga dari sisi spesifikasi atau jenis, ada yang disebut dengan al-mudzakkar atau menunjukkan laki-laki, dan ada yang disebut dengan al-muannas atau menunjukkan perempuan. Dan yang terakhir dari sisi al-adad, ada yang disebut istilah al-mufrad atau tunggal bentuk satu, kemudian musanna bentuk dua atau ganda, dan yang terakhir adalah al-jama' bentuk jama' dari sebuah isim. Ini akan kita jelaskan masing-masingnya disertai dengan contoh-contoh dari masing-masing bagian dari isim yang ada di sini. Dan kita awali dengan penjelasan terkait dengan al-binyatu atau struktur dari sebuah isim, bahwa al-binyatu atau isim dari sisi al-binyatu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah isim sahihul akhir, yaitu isim yang huruf akhirnya merupakan huruf asli. Maksudnya adalah bahwa isim ini huruf akhirnya bukan salah satu dari huruf alif, huruf ya, atau huruf waw, atau yang dikenal dengan huruf illat. Jadi kalau ada sebuah isim yang huruf akhirnya bukan huruf alif atau huruf ya ataupun huruf waw, maka isim tersebut dari sisi binyah strukturnya disebut dengan isim sahihul akhir, yaitu isim yang huruf akhirnya adalah sahih, yaitu tidak ada salah satu huruf illat. Di sini ada contohnya, yaitu kata rajulun
al-hajaru dan kata sayyaratun. Dimana kalau kita perhatikan masing-masing dari kata-kata ini atau isim-isim ini, maka kata rajulun akhirnya bukanlah huruf alif, huruf ya ataupun huruf wawu. Demikian juga dengan kata al-hajaru dan juga dengan kata sayyaratun. Selanjutnya yang kedua, ada yang disebut dengan ghairu sahihil akhir, yaitu isim yang huruf akhirnya merupakan salah satu dari huruf ilat, baik itu alif, huruf ya ataupun huruf waw. Nah, dia memiliki beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan al-ismul maqsur. Al-ismul maqsur ini kita berikan contohnya dulu. Di antaranya adalah mustashfa atau kata ar-ridha. Nah, kalau kita perhatikan kata mustashfa atau kata ar-ridha ini, belakangnya atau huruf akhirnya adalah huruf alif. Baik alifnya nanti dalam bentuk yang lurus, atau dalam hal ini di sini contohnya adalah alifnya alif yang bentuknya seperti ya. Dia disebut dengan alif maksurah. Maka jika ada sebuah isim yang diakhiri dengan alif, baik itu alif yang lurus ataupun alif maksurah, maka dia disebut dengan isim maksur, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf alif, dan dia masuk dalam kategori isim ghairu sahihil akhir dari sisi al-binyatu atau dari sisi struktur. Yang kedua di sini ada yang disebut dengan al-ismul manqus. Ini kita berikan contohnya dulu, yaitu al-qadi, ad-da'i dan qasin. Nah, al-ismul manqus adalah isim yang huruf akhirnya adalah ya sukun, seperti kata al-qadi atau kata ad-da'i ketika ada alif lamnya. Tapi ketika tidak ada alif lamnya, maka ya sukun yang akhir itu dihilangkan, diganti dengan kasrotain atau disebut dengan tanwin iwad, tanwin pengganti dari huruf ya yang dibuang. Maka ini ya yang disebut dengan al-ismun manqus, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ya sukun atau salah satu dari huruf ilat. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan al-ismul mamdud, isim mamdud. Di sini ada contohnya adalah kata bayda dan kata as-sahra. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri huruf hamzah dan sebelumnya ada alif zaidah atau alif tambahan. Bukan harif, dia bukan huruf asli tapi harif tambahan. Maka ketika ada sebuah kata yang akhirnya hamzah, kemudian sebelum hamzahnya adalah alif zaidah, alif tambahan, maka dia disebut dengan isim mamdud. Nah, inilah tentang penjelasan isim ghairu sahihil akhir. Dan di sini ada catatan penting bahwa fi'il madi ada bintang 1, huruf akhir kata dasar yaitu fi'il madi, maksudnya adalah kata dasar dari fi'il madi. Jadi kalau kata dasar dari fi'il madi huruf ilat, maka isimnya biasanya isim ghairu sahihil akhir. Dan huruf ilat yang sudah saya jelaskan alif, ya atau waw. Adapun pembahasan tentang fi'il madi nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan setelah kita bahas dari sisi pembagian isim, dari sisi al-binyatu atau dari sisi at-ta'yinu atau dari sisi an-naw dan dari sisi al-adad.